أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pelajaran PAI kita, masih di pelajaran yang ke-13 tentang adab bersin, menguap, dan meludah. Sekarang kita masuk ke bagian yang B, yaitu adab menguap, ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam mengajarkan manusia akhlak-akhlak yang mulia dan melarang manusia dari akhlak-akhlak yang tercela. Di antara akhlak mulia dalam Islam adalah Islam mengajarkan adab-adab. Salah satunya adalah adab ketika menguap, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bersin, sekarang menguap dan meludah. Menguap sering terjadi pada kita kalau kita sudah mulai ngantuk biasanya, ya anak, atau juga karena kekurangan oksigen, ya. Dan hal tersebut, ya, menguap tersebut tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, tanpa sadar, ya, orang menguap tapi tidak memperhatikan adab-adab dalam menguap, ya. Memang terlihat sepele, gampang, ya, tapi ini perlu diperhatikan. Kalau kita mengamalkannya dengan niat, ya, niat beribadah dan dengan niat mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW, maka menguap tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan pastinya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaiknya sebagai muslim dan kita mencintai Allah, maka salah satu konsekuensinya adalah mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membenci, juga menjauhi segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, ya. Nah, salah satunya perkara yang dibenci Allah itu adalah menguap, ya. Sebagaimana yang telah dibacakan hadisnya kemarin, ya, yang artinya, ya, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci, ya, benci terhadap menguap. Nah, maka apabila ia bersin, hendaklah ia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakannya jika ia mengucapkan alhamdulillah, ya. Adapun menguap, maka ia berasal dari syaitan, ya. Menguap berasal dari syaitan. Hendaklah setiap muslim, setiap kita orang-orang muslim, berusaha untuk menahannya sebisa mungkin, ya, ditahan, entah ditutup, ya, dengan tangan kita atau dengan sapu tangan kita ditutup, ya. Dan apabila mengeluarkan maka saat itu setan menertawakannya, gitu, ya. Ini pesan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk yang B, adab menguap. Halaman 134. Hendaknya,
yang harus kita lakukan ketika menguap adalah yang pertama, ya, rasa kantuk biasanya ditandai dengan menguap. Maka apabila kita sudah mengantuk, sebaiknya segera istirahat. Kalau ngantuk banget ya. Kalau di sekolah nggak bisa tidur ya. Yang kedua, segera mencuci muka apabila mengantuk saat belajar di kelas. Ya, di kelas kalau ngantuk, keluar izin untuk cuci muka atau berwudu ya. Yang ketiga, tidak membiarkan mulutnya terbuka di saat menguap. Wah, seperti kuda Nil mangap gitu ya. Ini tidak boleh. Wah, semuanya kelihatan semua sampai dalam-dalam mulutnya. Ini tidak boleh. Ya, tapi bagaimana ketika menguap? Segera ditutup dengan tangan ya. Begitu. Yang keempat, kalau menguap suaranya direndahkan ya. Mengeraskan suara ketika menguap termasuk perbuatan yang tidak baik, apalagi jika sambil dipermainkan. Contohnya, wah ha 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 ha. Ini tidak boleh ya. Udah gitu mulutnya lebar ya, semuanya kelihatan. Oh, insyaallah. Terus yang terakhir adalah adab menguap perlu dijaga agar tidak mengganggu orang lain ya. Orang lain akan terganggu kalau kita suaranya keras, apalagi dimain-mainkan menguapnya. Masya Allah, ini akhlak yang tercela sekali ya. Sedangkan Allah membenci menguap ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi keterangan mengenai adab menguap ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang C, masih di halaman 134, yaitu adab meludah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sepatutnya kita menghiasi diri kita dengan adab atau tata krama yang baik ya. Tidak kalah penting juga memperhatikan kesehatan kita ya. Dalam meludah ini adalah perbuatan yang tidak baik sebenarnya. Kadang juga dapat menyakiti orang lain ya. Akan tetapi meludah ini bukan sesuatu yang dilarang. Nggak ada larangannya meludah, akan tetapi yang dilarang adalah ketika kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu kita meludah sembarangan ya. Di sini dikatakan pada bagian yang pertama ya, apabila ingin meludah sebaiknya segera dikeluarkan dengan cara yang sopan. Yang kedua, meludah hendaknya di sebelah kiri kita, namun tidak boleh meludah di sembarang tempat. Boleh sebelah kiri, tapi itu pun lihat-lihat ya. Tidak boleh sembarangan ya tempatnya ya. Khawatir kena orang atau kena sesuatu atau ada tanaman ya. Kita harus tetap lihat-lihat sebelah kiri, tapi lihat-lihat kondisi. Kemudian yang ketiga, apabila di sekitar kita banyak orang, sebaiknya meludah di tempat yang agak jauh dan tidak terlihat oleh orang lain. Coba kalau kita membayangkan kita melihat orang lain di hadapan kita meludah ya, pasti kita melihatnya tidak suka, jijik melihatnya. Ini sama seperti orang lain ya. Makanya kalau ketika kita berada di keramaian ya, lebih baik menjauh dari keramaian, lalu buanglah ludah pada tempat yang di tempat yang tidak terlarang ya, yang sopan. Baik, kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak mempermainkan air ludah apalagi ketika belajar, yaitu ludah dikumpulkan di dalam mulut
kemudian dimain-mainkan seperti ada kumur-kumur gitu dengan air ludah. Ini sangat tidak baik sekali ya. Ini akhlak yang tercela ya. Ini tidak boleh. Kalau memang merasa ingin meludah, segera menjauh dari manusia, buanglah ludah itu pada tempatnya ya, misalkan kamar mandi, disiram ya, seperti itu. Yang kelima, membiasakan diri menahan air ludah sehingga tidak sering meludah ya. Anak-anakku, menurut ilmu pengetahuan kedokteran ya, bahwasanya tubuh ini membutuhkan air liur ya untuk untuk proses di dalam tubuhnya ya. Makanya dibolehkannya menelan air ludah ya. Mungkin di sini membiasakan diri menahan air ludah dalam artian jangan dikumpulkan dalam mulut air ludahnya kemudian kita telan, ya tidak ya. Keluar sedikit basah-basah mulutnya boleh kita telan ya, karena tubuh membutuhkan air liur ya. Kalau kita buang air ludah terus, nanti tenggorokan kering dan tubuh akan tersiksa. Baiklah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat ya. Sampai di sini pelajaran kita. Di pelajaran 13 ini kita sudah selesai ya, alhamdulillah. Insyaallah kita akan ada latihan. Yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah tentunya dari bapak dan dari syaitan ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.